Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama jika pemerintah bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah bersepakat bahwa pemilihan umum serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, pemilu serentak. Berkaitan dengan pemilu, tentu sudah sama-sama kita ketahui bahwa Bawaslu tidak hanya mempunyai fungsi pengawasan, namun dalam pemilu Bawaslu juga mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Hal ini sangat jelas-jelas ditegaskan dalam Pasal 468 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kemudian ayat berikutnya, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Kemudian di ayat 3, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan A. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan B. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Kemudian dalam ayat 4 ditegaskan jika tidak tercapai kesepakatan maka tahapan ini akan dilanjut ke dalam adjudikasi. Ya, artinya ada dua pintu, mediasi untuk mencapai kesepakatan ataupun musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan lanjut adjudikasi. Berkaitan dengan fungsi ataupun tahapan mediasi untuk mencapai sepakat ataupun musyawarah, ini ternyata sangat senada dengan ajaran Islam, sangat selaras dengan ajaran Islam. Islam sendiri diambil dari kata al-Islam, salamun, yang artinya selamat, damai. Artinya musyawarah sendiri sangat-sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Musyawarah seperti tadi disampaikan bahwa musyawarah ini untuk mencapai sepakat diambil sebelum melalui tahapan adjudikasi. Ternyata ini ada hubungan yang sangat erat, ya. Musyawarah sendiri berasal dari kata syura. Di situ musyawarah saling merundingkan ataupun saling bertukar pendapat ataupun saling menyampaikan apa yang menjadi pendapat dari berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi endingnya kan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sama tadi yang disampaikan bahwa dalam mediasi itu endingnya, hasil akhirnya adalah supaya tercapai kesepakatan. Ternyata sama dengan musyawarah ini juga, agar apa yang menjadi perselisihan dari pihak yang bersengketa, baik pemohon, termohon, tercapai kata sepakat. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 sudah sangat dijelaskan, maka yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas memang musyawarah sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 159. Nah, bagaimana agar musyawarah ini bisa tercapai ataupun bisa mencapai keputusan yang terbaik bagi para pihak, bagi pemohon, termohon, misalkan seperti itu, tentu ada hal-hal yang harus dipatuhi bersama. Kalau dalam mediasi salah satu syaratnya kan tidak boleh menyerang secara pribadi, ya, tidak boleh menyerang secara pribadi. Ternyata ini pun juga dijelaskan dalam kaidah Islam. Pertama, dalam musyawarah harus bersikap lemah lembut. Nah, bersikap lemah lembut, setiap peserta musyawarah harus lembut baik sikap, ucapan, dan tindakan. Nah, artinya jangan sampai timbul tindakan-tindakan emosional yang justru menyebabkan nanti tidak akan tercapai kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.
Kemudian yang kedua, mudah memberi maaf. Nah, artinya di sini juga tentu tidak boleh saling ego, tidak boleh saling merasa benar sendiri. Itu juga salah satu hal untuk mencapai kesepakatan kan di situ. Ya, jadi harus dimiliki oleh setiap peserta, sebab musyawarah tidak akan bisa berjalan baik jika masing-masing peserta masih diliputi kekeruan hati ataupun ego ya. Kemudian membulatkan tekad bahwa sudah semestinya musyawarah ini sama-sama untuk membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik. Jadi memang ikhtiar baik, niat baik dalam musyawarah ataupun mediasi ini tadi tentu bisa menghasilkan kesepakatan. Karena bagaimanapun juga kesepakatan kalau terjadi akan tercapailah perdamaian, dan perdamaian itu adalah sangat-sangat indah. Jadi damai itu memang indah ya. Artinya tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu yaitu musyawarah ataupun kita kenal dengan mediasi. Mediasi ini tadi kan mempertemukan para pihak melalui musyawarah untuk mencapai sepakat. Endingnya kan damai sepakat. Ternyata memang Islam sendiri juga sudah sangat-sangat menganjurkan. Jadi Islam menganjurkan juga kesepakatan melalui musyawarah, karena pada dasarnya damai itu adalah indah. Tidak ada pihak yang saling dikalahkan, tidak ada pihak saling dimenangkan. Berbeda kalau tahapannya melalui sidang adjudikasi, tentu ada salah satu pihak yang merasa kalah dan salah satu pihak yang merasa menang, hingga memungkinkan terjadi permusuhan di kemudian hari. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan di sore hari ini, para pemirsa yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi pengetahuan kita bersama, semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan terakhir, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan yang lainnya. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.